adanya anggapan atau tudingan bahwa para habaib dari Yaman itu suka memelencengkan sejarah, itu memang benar. Dan kita juga memang sering melihat di media YouTube maupun di media sosial lainnya bahwa beberapa oknum Habib itu suka memelencengkan sejarah, mengklaim suatu sejarah yang dikait-kaitkan atau dihubung-hubungkan dengan leluhur mereka, yakni para Ba'alawi dari Yaman. Jadi misalkan ada suatu daerah itu kemudian dikaitkan dengan leluhur Ba'alawi. Konon katanya ini dulu yang memberi nama adalah salah satu leluhur Ba'alawi dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada juga semacam penggiringan opini yang intinya itu agar rakyat Indonesia itu mungkin biar tidak percaya dengan pemerintahan yang sah, pemerintahan yang ada saat ini. Dan tujuannya apa? Ya tentu saja, jika rakyat itu sudah tidak percaya dengan pemerintah yang ada, otomatis rakyat itu akan mencari pemimpin yang lain. Nah, jika sudah seperti itu, otomatis akan terjadi suatu kekacauan, entah itu kekacauan pikiran, entah kekacauan narasi, entah kekacauan yang sebenarnya. Jadi intinya apa? Intinya itu para habaib Ba'alawi itu ada segelintir oknum yang memang sengaja membuat narasi-narasi, penggiringan-penggiringan opini agar rakyat itu tidak suka dengan pemerintahan yang sah. Jadi intinya apa? Ya intinya agar orang-orang Indonesia itu percayanya hanya kepada para habaib saja, tidak percaya kepada pemerintah yang ada. Dan ini ada sebuah video dari salah satu oknum Habib Ba'alawi dari Yaman yang sangat menarik untuk kita simak bersama. Krisis apa nggak krisis sekarang? Jangan pura-pura ente, Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Ini dipotong dulu ya. Jadi ini Pak Taufik Assegaf ya, ini dia bilang kalau Indonesia itu dijajah 350 tahun itu tidak punya hutang. Ini infonya itu dari mana? Sebagaimana kita ketahui ya, selama 350 tahun Belanda menjajah negara kita, Indonesia itu belum ada. Jadi kok dikait-kaitkan dengan negara Indonesia, dan ini kan otomatis diperbandingkan dengan kondisi negara yang ada sekarang. Jadi ini dibandingkan dengan masa lalu ketika penjajahan di Nusantara. Padahal ketika Belanda, Jepang maupun negara-negara asing lain itu menjajah negara kita, kala itu Indonesia itu belum ada. Adanya itu hanya kerajaan-kerajaan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kemudian setelah bisa mengusir penjajah Belanda, bersatulah kerajaan-kerajaan ini menjadi sebuah negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi arahan atau penggiringan opini seperti ini kelihatan sangat memaksakan dan juga memelencengkan sejarah yang ada. Kita lanjut dulu ya videonya ya. Indonesia ini dijajah sama Belanda 350 tahun nggak punya utang. Hebat nggak? Sebelumnya juga dijajah nggak punya utang. Diteruskan sama Jepang nggak punya utang. Nah ini perlu ditekankan lagi ya. Jadi dia bilang bahwa dulu waktu masa penjajahan itu tidak punya hutang, tapi sekarang setelah merdeka kok malah punya hutang. Dari sini kan sudah kelihatan bahwa dia itu seolah-olah malah mendukung sebuah penjajahan di Indonesia ini. Dan ini sudah sangat bertentangan dengan apa yang menjadi cita-cita pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu untuk membebaskan bangsa dan negara dari segala bentuk penjajahan. Kita lanjut lagi ya, nonton videonya ya. Kok banyak utang nggak ada penjajahnya? 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 Krisis sama nggak krisis? Jangan. Jadi kan kalau bilang nggak krisis, jelas ya ini ya. jangan bodohin. Dia bilang kok nggak ada penjajahnya malah banyak utang. Jadi di sini kan sudah kelihatan ya, nampak sekali bahwa penggiringan opini itu mereka itu ingin agar rakyat Indonesia itu tidak suka terhadap pemerintahan yang sah yang ada saat ini. Kemudian tujuannya apa? Kok orang itu diminta atau diarahkan agar tidak suka dengan pemerintahan yang sah yang ada saat ini? Ya tentu saja arahnya itu agar rakyat Indonesia itu memilih pemimpin dari kelompok mereka. Kemungkinan seperti itu. Jadi orang itu dibuat benci, dibuat tidak suka dengan pemerintahan yang ada, dengan pemimpin yang orang pribumi. Itu tujuannya agar orang-orang itu memilih pemimpin dari kelompok mereka atau dari negara mereka atau dari klan mereka.
Jadi cuma seperti itu. Jadi sangat kelihatan sekali memang penggiringan opini seperti ini memberikan doktrin atau memberikan semacam racun kepada rakyat Indonesia agar tidak suka, agar kecewa, agar tidak terima dengan keadaan yang ada di negara kita saat ini. Kemudian biar orang itu setelah tidak suka dan tidak terima dengan keadaan yang ada, otomatis kan akan mencari solusi, mencari seorang pemimpin yang mungkin disodorkan oleh kelompok mereka sendiri. Jadi sangat kelihatan sekali ini cuma penggiringan opini dan ada muatan politiknya juga, sehingga sekarang kan kita semua sudah paham bahwa ternyata nasabah Alawi itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi, tapi justru nyambungnya itu ke ras Yahudi. Makanya jika ada penggiringan opini semacam ini, apakah orang-orang di Indonesia, terutama kita orang-orang Nusantara yang ada di pinggiran itu masih akan percaya dengan doktrin-doktrin semacam ini? Apakah kita juga masih akan mengiyakan dan nurut kepada mereka yang selama ini mengaku sebagai cucu Nabi? Padahal kalau kita mau baca sejarah, lihat sejarah masa lalu, yang namanya dzurriyyah Nabi atau cucu Nabi atau keturunan Nabi itu di Nusantara itu sudah sangat banyak sekali jumlahnya. Terutama mereka adalah para dzurriyyah Wali Songo yang ada di Nusantara, dan hampir semua tokoh-tokoh di Nusantara, tokoh kiai, tokoh gus, tokoh ulama yang orang-orang Nusantara itu hampir 99% itu adalah membawa darah Nabi Muhammad SAW. Sementara para Habaib Alawi dari zaman ini datang ke Indonesia itu seolah-olah ingin menggeser peran dan posisi para dzurriyyah Nabi tersebut dengan menyajikan tampilan yang berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Jadi mereka berpakaian ala orang Arab, berpakaian serba putih, itu kan memberikan suatu gambaran bahwa ini adalah sesuatu yang berbeda. Kemudian dikuatkan lagi dengan doktrin bahwa mereka itu menikah hanya satu kelompok mereka saja. Artinya yang laki-laki itu boleh menikah dengan orang dari klan mereka, sementara yang perempuan itu harus menikah dengan orang-orang yang satu klan dengan mereka, yakni klan Ba'alawi. Alasannya juga sangat menarik, katanya untuk memurnikan atau untuk menjaga keaslian nasab Rasulullah, katanya seperti itu. Tapi faktanya itu adalah semacam pengklaiman suatu klan agar tidak tercampur dengan klan yang lain. Makanya sekarang jika sudah ada pembuktian dari berbagai tes DNA, dari berbagai kajian kitab nasab bahwa nasab Alawi itu ternyata nyambungnya ke Yahudi, ya malah justru kebetulan. Dan sekali lagi kita di sini tidak rasis atau membeda-bedakan kelompok atau golongan, itu tidak ya, karena negara kita Nusantara atau Indonesia itu menerima orang-orang dari mana saja, dari suku apa saja, dari ras apa saja, dari negara mana saja, asalkan mereka itu mau menjunjung tinggi adat istiadat yang ada di Nusantara. Dan yang sangat dibutuhkan itu adalah peran para ulama, para kiai, para pejabat, para tokoh masyarakat untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat luas yang ada di Indonesia ini, agar mereka itu tidak terbohongi dengan adanya kabar nasab palsu. Dan semua ini harus disuarakan, harus diungkapkan ke publik, jangan hanya disembunyikan. Jangan hanya didiamkan saja, tapi harusnya itu disuarakan. Karena ini adalah sebuah kebenaran. Kebenaran itu harus disuarakan. Jika kebenaran tidak disuarakan, lama-lama akan dianggap sebagai kebohongan. Sementara jika suatu kebohongan itu sering disuarakan, itu bisa disalahpahami sebagai sebuah kebenaran.